Kita semua punya keyakinan, ya kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya keyakinan itu? Dari mana asalnya? Apakah itu cuma perasaan buta atau sesuatu yang lahir dari pemikiran? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar dua jawaban yang sangat-sangat berbeda. Dan mungkin ini akan mengubah cara Anda memandang keyakinan Anda sendiri. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kalau Anda bilang, saya yakin akan sesuatu, apa sih artinya? Apakah itu sekedar perasaan yang tahu-tahu muncul begitu aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Pertanyaan ini langsung membawa kita ke intinya. Apakah sebuah keyakinan itu harus buta? Apa kita memang harus percaya gitu aja tanpa perlu bukti? Nah, disinilah dua cara pandang yang akan kita bedah ini benar-benar bertabrakan. Oke, kita lihat dulu jawaban pertama. Ini datang dari seorang pemikir Prancis, Gustave Le Bon, yang banyak banget meneliti psikologi massa. Buat dia, jawaban atas pertanyaan, haruskah keyakinan itu buta? Itu jelas banget. Jawabannya, ya harus. Jadi, menurut Le Bon, keyakinan sejati itu bukan pilihan sadar loh. Katanya, itu adalah sebuah dorongan kuat yang muncul dari alam bawah sadar kita. Bisa dibilang, ini kayak kekuatan tak terlihat yang memaksa kita untuk percaya, entah ada buktinya atau enggak. Kalau logikanya gitu, konsekuensinya udah pasti kan? Kalau keyakinan itu datangnya dari alam bawah sadar, artinya akal sehat dan nalar sadar kita nggak punya tempat di sana. Keduanya itu kayak minyak dan air. Menurut Le Bon, mereka nggak akan pernah bisa nyampur. Le Bon itu seolah-olah menciptakan dua dunia yang terpisah. Di satu sisi, ada keyakinan, sumbernya dari perasaan, sifatnya memaksa, dan syarat mutlaknya adalah tanpa bukti. Terus di sisi lain, ada pengetahuan, sumbernya dari akal, sifatnya logis, dan syaratnya harus bisa diverifikasi. Benar-benar dua kutub yang berlawanan. Gimana? Aneh kan kedengarannya? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Menurut logikanya Le Bon, kalau Anda berhasil membuktikan keyakinan Anda secara rasional, maka keyakinan itu ya hilang, dia berubah jadi pengetahuan biasa. Jadi, menurut dia, keyakinan itu cuma bisa ada selama dia nggak terbukti. Nah, disinilah pandangan Le Bon ini jadi sangat kontroversial. Soalnya, kalau semua keyakinan itu asalnya dari dorongan buta yang sama, ya berarti nggak ada bedanya dong antara keyakinan pada sains dan keyakinan pada tahayul. Semuanya cuma dianggap produk dari alam bawah sadar kita. Oke, cukup dengan pandangan pertama. Sekarang kita putar balik 180 derajat. Kita bakal lihat cara pandang yang kedua, yang menawarkan sesuatu yang beda banget. Kita akan melihat konsep akidah dalam Islam, di mana keyakinan itu bukan soal perasaan buta, tapi justru soal ikatan yang dibangun kokoh di atas pengetahuan. Perbedaannya tuh udah kelihatan dari makna katanya aja. Akidah itu asalnya dari kata kerja yang artinya mengikat simpul. Jadi ini bukan perasaan yang datang dan pergi, tapi sebuah ikatan yang sengaja kita buat, kita kencangkan, dan kita pegang erat-erat. Nah, makanya ada 3 syarat supaya sesuatu itu bisa kita sebut akidah. Pertama, keyakinan itu harus mantap, nggak ada keraguan sedikit pun. Kedua, dia harus sesuai dengan realitas yang ada, bukan cuma ilusi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia harus lahir dari bukti. Jadi ini bukan soal perasaan, tapi sebuah kesimpulan logis yang terstruktur. Oke, kalau akidah harus berdasarkan bukti, pertanyaannya sekarang, bukti yang kayak gimana? Jawabannya adalah, buktinya harus pasti dan meyakinkan, atau dalam istilah Islam disebut yakini, bukan sekedar dugaan atau kira-kira. Para ulama Islam mengidentifikasi ada 3 jalur utama atau 3 sebab pengetahuan yang bisa menghasilkan kepastian yang kita butuhkan untuk membangun sebuah akidah. 3 jalur itu adalah, yang pertama, indera yang sehat. Gampangannya, Anda lihat bola ini warnanya merah, yaitu fakta. Kedua, akal. Kita semua tahu kalau keseluruhan itu pasti lebih besar dari bagiannya. Itu kesimpulan logis. Dan yang ketiga, kabar yang benar. Contohnya berita terverifikasi dari sumber yang kredibel. Nah, dari 3 ini, sumber yang ketiga, yaitu kabar yang benar, adalah yang paling seru untuk kita kulik lebih dalam. Gimana caranya kita bisa yakin 100% sama informasi yang kita dapat dari orang lain? Ini kuncinya. Jadi begini, kabar itu ada 2 jenis. Pertama, yang disebut mutawatir. Coba bayangin deh, ada sebuah peristiwa yang disaksikan oleh ribuan orang yang nggak saling kenal, dari tempat yang beda-beda, lalu mereka semua menceritakan hal yang persis sama. Secara akal sehat, mustahil kan mereka semua janjian buat bohong? Nah, kabar kayak ginilah yang dianggap pasti dan bisa jadi dasar akidah. Sebaliknya, ada kabar ahad yang datang cuma dari 1 atau 2 orang.
Karena masih ada kemungkinan keliru, kabar jenis ini nggak bisa dipakai untuk dasar keyakinan yang pokok. Terus, berarti semua laporan yang sifatnya individu dari 1-2 orang gitu, langsung kita buang aja? Eits, tunggu dulu. Nggak juga. Ada satu pengecualian yang penting banget. Pengecualiannya tuh begini, gimana kalau sebuah laporan individu ternyata diterima oleh seluruh komunitas ahli, tanpa ada satupun yang menolak? Nah, yang menarik, sumber buktinya jadi bukan lagi orang yang bawa berita itu, tapi konsensus dari komunitas ahli tersebut. Logikanya, nggak mungkin kan seluruh ahli sepakat menerima sesuatu yang salah? Jadi konsensus inilah yang mengangkat statusnya jadi bukti yang pasti. Oke, kita udah lihat dua-duanya. Setelah melihat dua pandangan yang berseberangan ini, mari kita tarik kesimpulannya. Kita seakan dihadapkan pada dua jalan, dua pemahaman yang fundamental banget tentang apa itu keyakinan. Pada akhirnya, inilah inti perbedaannya. Di satu sisi, pandangan Le Bon melihat keyakinan sebagai lawan atau antitesis dari akal, sebuah perasaan buta yang datang dari alam bawah sadar. Di sisi lain, pandangan Islam justru melihat akidah sebagai produk dari akal, sebuah simpulan sadar yang diikat kuat pada bukti yang pasti. Dua dunia yang benar-benar berbeda. Setelah kita sama-sama melihat dua jalan yang beda banget ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Keyakinan Anda, keyakinan saya, sebenarnya terikat pada apa? Apakah pada dorongan perasaan yang tak terjelaskan, atau pada simpul bukti yang kita ikat dengan sadar? Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.